Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara sekalian, dunia kita memang bukan dunia yang ideal untuk dihuni, saudara. Yang kedua, hendaknya kita semua sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk saat yang dahsyat itu, saudara, ya. Saat yang dahsyat itu. Kita sudah belajar kebenaran. Kita sudah belajar kebenaran begitu jauh. Kalau buat saya sudah mengiring Tuhan begitu lama, dari orang Kristen lalu jadi pengerja Tuhan, sudah tidak ada waktu lagi untuk main-main dan serius, saudaraku, serius. Supaya kalau suatu saat kita menghadap Tuhan, kita bisa tahan berdiri di hadapan anak manusia. Kita bisa tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ya, saudara akan mengerti apa artinya ketika orang mendekati kematian, saudara. Dari menolak, setengah menolak, ya pasrah, lalu tak berdaya sama sekali. Sehebat apapun orang itu. Nah, pada waktu itu orang baru menyadari apa artinya mengumpulkan harta di surga, apa artinya mengumpulkan harta di surga sementara kita masih hidup ini. Ya, banyak masalah, banyak persoalan, saudaraku, banyak pergumulan hidup kita ini. Tapi diharapkan persoalan-persoalan kita tidak membuat kita jadi limbung, sehingga fokus kita kepada Tuhan menjadi kabur atau bias. Kita harus tetap menatap Tuhan ke depan. Nah, orang pilihan Tuhan itu harus teruji sebagai orang pilihan. Harus teruji sebagai orang pilihan. Tuhan akan membawa setiap pribadi itu kepada pengujian-pengujian, ya. Dibakar 10 derajat kuat, 20 derajat kuat, 100 derajat kuat, 200 derajat kuat, 500 derajat kuat, 1000 derajat dan seterusnya. Dan diharapkan, saudara, kita bisa lolos dari ujian yang paling berat. Lolos dari ujian yang paling berat dalam hidup ini. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, ini hanya untuk orang pilihan. Orang pilihan yang akan membuktikan kesetiaannya, ketaatannya, imannya kepada Tuhan. Nah, kita belajar dulu dari Filipi pasal 2, saudara. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saya pernah menyinggung di sini, saudara, mengenai pikiran dan perasaan Kristus yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan attitude, sikap atau pendirian. Pada mulanya saya agak menolak atau kurang setuju dengan terjemahan ini. Tetapi kemudian saya mengerti bahwa terjemahan ini benar juga. Sebab pikiran dan perasaan Kristus itu harus terekspresi dalam sikap, dalam pendirian, yang pasti harus bisa dilihat orang lain, dirasakan orang lain, saudara. Nah, firman Tuhan mengajarkan agar kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ya, kita harus memiliki sikap dan pendirian seperti Tuhan Yesus.
sikap dan pendirian kita itu akan terekspresi, saudara. Sebab pikiran dan perasaan Kristus juga terekspresi dalam sikap. Tuhan Yesus menunjukkan sikapnya, pendiriannya yang kokoh dan teguh, yaitu mati di kayu salib. Ini sebuah ketaatan tak bersyarat. Ketaatan tak bersyarat. Bahkan ketika ia merasa Bapa meninggalkan dirinya, ia tetap menaruh percaya kepadanya. Ya, jadi pengujiannya itu hebat ya saudara, tapi kita tidak perlu membahas satu persatu dari pengujian-pengujian itu saudara ya. Dari 10 derajat, dari 100 derajat, dari 200 derajat, 300 derajat, dari 400 derajat, sampai mungkin 1000. Ibarat besi itu melengkung enggak gitu. 10 derajat nggak melengkung, 100 nggak melengkung, 200 nggak melengkung, 300 melengkung nggak, seterusnya sampai 1000 derajat melengkung nggak, saudara. Tuhan Yesus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, saudara. Ya, ini kondisi yang betul-betul luar biasa, saudara. Ya, kalau benda itu mau diuji kekuatannya, ditekan 10 kilo enggak apa-apa, 50 kilo, 100 kilo, 500 kilo, hancur enggak? Kalau Anda beli mesin, misalnya mesin genset, kuat enggak ini 5 hari? Jangan diuji cuma 2 jam, jangan diuji 2 hari, uji 6 hari. Mampu enggak 6 hari genset? Terus ya, dihidupkan, mampu enggak? Orang-orang pilihan itu akan mendapatkan pengujian seperti ini, saudara. Pengujian seperti ini. Saya senang menggunakan derajat ini. Ini namanya api. Digarami dengan api, kata firman Tuhan ya. Karena api itu akan meluruhkan, akan merontokkan semua unsur-unsur yang membuat kita tidak murni. Kita mau dimurnikan seperti emas. Saya itu sering salah menilai diri saya, saudara. Saya pikir saya sudah murni, saudara. Tapi ketika mendapatkan api itu, api kesulitan, api pencobaan, api kekecewaan, api kepahitan gitu ya, baru saya mengerti ternyata saya belum murni. Kadang-kadang saya berkata begini dalam hati, Tuhan nasihati saja dengan kata-kata, saya ngerti kok, saya berubah. Tidak bisa. Harus lewat peristiwa-peristiwa hidup, harus lewat kejadian. Itu rontoknya itu jelas, saudaraku. Jadi jangan saudara berpikir dengan saudara ke gereja mendengar khotbah, lalu unsur-unsur duniawi, unsur kedagingan itu rontok sendiri. Tidak bisa. Harus ada pengujian, saudara. Bagaimana saudara bisa mengasihi musuh dari watak yang tidak mengampuni orang lain misalnya? You harus ketemu orang yang melukai saudara habis-habisan. Itu pengujian, saudara ya. Itu pengujian. Nah, sekarang kita kembali kepada Tuhan Yesus, bagaimana ia diuji ya. Di Matius pasal 27 ayat 46 sampai 50. Matius 27 ayat 46 kita mulai. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Oke. Terus artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. 49 langsung. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Coba 48. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. 49-50 ya, oke.
Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ya, kalau di Lukas 23 ayat 46, menyerahkan nyawa itu diucapkan, ke dalam tanganmu. Coba dibaca. Lukas 23 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus harus mengalami tekanan yang sangat tinggi. Ya, di Getsemane itu sampai peluhnya seperti titik-titik darah ya. Dalam derajat panas pencobaan yang begitu tinggi, barulah teruji, saudaraku, apakah Tuhan Yesus setia kepada Bapa atau tidak. Ternyata ia setia. Yang dikatakan dalam Filipi 2, dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi Anda akan mengalami pengujian ini. Pengujian sampai pada derajat yang paling tinggi, saudara. Orang percaya harus memiliki ketaatan seperti ini. Dalam ujian yang sangat berat, apakah seseorang tetap menaruh percaya kepada Tuhan atau tidak? Seperti misalnya Stefanus, saudara. Kisah Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Ya, di tengah penderitaan yang hebat, ia melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, tetapi Tuhan Yesus tidak berbuat apa-apa terhadap dirinya. Mungkin kita baca supaya Bapak Ibu yang selama ini tidak pernah membaca, hanya mendengar khotbah saya, bisa membaca. Oke, ayo. Ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Terus? Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Ia menyerahkan rohnya. Ya, saudara, Stefanus tetap menaruh percaya. Nah, kita tidak tahu perasaan Stefanus pada waktu dia melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Apakah dia berharap mendapatkan pertolongan? Tidak, kita tidak tahu. Tapi dia melihat dengan satu penglihatan bahwa Tuhan Yesus melihat keadaannya. Tuhan berdiri, Tuhan siap menolong, bukan duduk rileks, duduk santai, berdiri. Tapi Tuhan tidak berbuat apa-apa, saudara. Namun dia tidak mengeluh. Dia masih menyerahkan rohnya kepada Bapa dan mendoakan orang-orang yang melempari dia dengan batu. Itu derajatnya tinggi sekali, saudara. Ya, saya kira Stefanus bukan tidak mendengar bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan menolong rasul-rasul melewati keadaan-keadaan sulit. Tapi dia sendiri nggak ditolong. Tetapi Stefanus tetap percaya. Ya, dia lulus dalam ujian itu. Beda dengan Yohanes Pembaptis. Matius 11 ayat 1 sampai 6. Beda dengan Yohanes Pembaptis. Matius 11 ayat 1 sampai 6. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Sebenarnya pertanyaan itu, saudara, menunjukkan keraguan.
keraguan-raguan Yohanes terhadap Tuhan Yesus, atau pertanyaan itu memuat pesan, kalau kamu Mesias, buat sesuatu untukku. Nah, bagaimana saya bisa berkata kemungkinan kedua ini benar? Ayat yang ke-6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Sulit dibantah bahwa Yohanes kecewa. Dia bisa kecewa. Sebab orang lumpuh jalan, orang buta melihat, orang sakit disembuhkan. Itu kan begitu konteksnya ayat sebelumnya Anda baca. Tapi dia sendiri ditelantarkan. Dia tidak menyaksikan pesta pemberitaan kerajaan Allah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak menyaksikan. Bukan tidak mungkin dia ingin menyaksikan. Dia tahu inilah anak domba Allah yang juga menyatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi betapa ia menghormati sosok ini. Logikanya ia juga ingin menyaksikan ya pesta pemberitaan Injil atau kerajaan surga itu. Tetapi Tuhan tidak berbuat apa-apa untuk dia. Jadi pasti bertalian dengan keadaan Yohanes Pembaptis ketika Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Jadi dalam tekanan yang begitu kuat, tekanan yang begitu tinggi gitu, Yohanes bisa kecewa. Dia bisa rapuh. Ya memang pada waktu ya dia menghadapi ahli Taurat orang Farisi, dia berani berkata ular beludak. Wah, di jagoan, saudara. Tapi ketika dia menghadapi tekanan yang begitu berat, dia bisa kecewa. Dia bisa kecewa. Bagaimanapun saudara, ada ujian untuk membuktikan iman seseorang. Bagaimanapun ada. Jadi kalau kita perhatikan tulisan Petrus, seakan-akan sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Nah, kita baca dulu 1 Petrus 1 ayat 3 kita mulai. 1 Petrus 1 ayat 3 kita mulai. Sebentar biar yang lain menemukan. 1 Petrus 1. Ya, terus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Terus, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Terus, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kalau Anda punya 10 diminta 1 mungkin masih dikasih. Kalau 9 belum tentu bisa. Itu tekanan tuh. Kalau 10 apalagi. Padahal Tuhan mau 10. Jadi kalau kita duduk di gereja, kita kebaktian atau kita mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan atau sekolah Alkitab, lulus dari sarjana bisa khotbah, itu belum teruji imannya, saudara. Belum teruji. Saya ingatkan ya. Dan saya akan kasih tahu terus ya, ini tidak untuk semua orang. Ini tidak untuk semua orang. Saudara tahu nggak, orang-orang Kristen pada abad mula-mula yang teraniaya, ini kan masa itu, zaman itu. Dan Tuhan seakan-akan tidak berdaya, seakan-akan Tuhan tidak ada, seakan-akan Tuhan tidak peduli. Nah, orang yang hidup, orang Kristen yang hidup pada abad pertama itu orang pilihan. Kenapa kita nggak hidup pada zaman itu? Memang kita tidak ditentukan. Itu pasti prerogatif Tuhan, hak istimewa Tuhan. Lalu apakah kita yang hidup pada zaman sekarang bisa rileks, tenang? Tentu tidak. Belum tentu pencobaan kita hari ini
lebih ringan, saudara. Di tengah-tengah dunia yang gelap seperti ini, di tengah-tengah bujukan berbuat dosa dan materialisme yang begitu kuat, apakah kita berani berbeda? Apakah kita berani berbeda? Apakah kita berani berkomitmen untuk mengikut Tuhan Yesus, saudaraku? Ya, dengan benar, dengan segenap hati, menguji kemurnian imanmu. Coba ulangi kalimatnya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Terus, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tidak mungkin kita mendapatkan kehormatan tanpa ujian. Nah, saudara melihat begitu banyak orang Kristen yang rileks gitu, seakan-akan itu dia akan mendapat keselamatan dengan mudah. Nanti kita balik ke 1 Petrus pasal 1 ya. Ayat berapa tadi yang terakhir? Ayat 7. Sekarang 1 Petrus pasal 4 dulu, saudara. Ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Oke. Apakah kita harus mengalami penderitaan badani untuk berhenti berbuat dosa? Tentu tidak. Jadi pada waktu itu orang Kristen mengalami aniaya sampai tidak berkesempatan untuk berbuat dosa. Kalau kita banyak kesempatan untuk berbuat dosa, lalu bagaimana caranya kita bisa lolos? Kita harus memberi diri, saudaraku, dengan komitmen yang sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan yang tidak bercacat, tidak bercelah. Lalu izinkan Tuhan menggarap saudara dengan banyak persoalan yang membuat Anda tidak bisa berbuat dosa. Tuhan akan menggarap kita dengan hal-hal yang luar biasa, saudara. Nanti saudara mengerti maksud saya ini. Tuhan akan membuat banyak guncangan-guncangan Anda dipaksa untuk hidup tak bercacat, tak bercelah. Tuh, dibakar supaya unsur-unsur duniawinya rontok. Ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ya, kenapa gua ngalamin ini? Kenapa dia tidak? Kenapa gua mesti ngalamin ini? Kenapa dia tidak? Karena kamu pilihan. Karena kamu istimewa. Ya. Jadi kalau saudara-saudara sekalian mengalami hal-hal yang mengecewakan, pahit, itu indah, itu memurnikan saudara. Sekaligus juga bisa menghindarkan saudara dari dosa saudara. 13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Ya, tadi 1 Petrus 1 kita telah membaca di ayat yang ke-7. Kamu dapat puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan. Ya, tentu saudara sekalian, ya ini dibutuhkan keberanian untuk percaya, saudara. Betul-betul kita berani mengarahkan kiblat kita ke Tuhan. Kiblat kita ke Tuhan dan kerajaannya, yang hampir ya tidak ada orang yang serius untuk itu, sekalipun orang Kristen. Langka orang yang sungguh-sungguh kiblatnya Tuhan dan kerajaannya. Nah, ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Coba, Anda bisa mengerti? Kita tidak pernah melihat Tuhan, tapi kita mengasihi Tuhan. Lalu orang yang lihat saudara berkata, bohong kali, emang dia mau cari duit gitu. Bohong kali, dia mah berakting aja gitu. Karena orang tidak pernah mengerti apa artinya komitmen yang bulat dan utuh untuk Tuhan. Tidak pernah melihat dia tapi mengasihi dia. Tidak pernah melihat Tuhan tetapi mengasihi Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini akan digarap Tuhan, didewasakan, dibakar
dengan api pencobaan terus dimurnikan. Capek, saudara, berat. Tetapi kita akan mendapatkan puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan pada hari Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Ya, masalahnya banyak orang Kristen yang tidak bisa kena api ya, boro-boro 100 derajat ya, 5 derajat saja sudah ngomel tidak karu-karuan, saudara. Dia tidak melihat maksud Tuhan di balik api pencobaan yang dia alami itu, saudara. Kalau tadi di 1 Petrus pasal 4 ya, 1 Petrus 4 ayat berapa 12 tadi ya, seakan-akan ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ini kan Alkitab, bukan saya ngarang. Alkitab yang berbicara ini. Ada orang-orang yang dibawa ke situasi yang betul-betul sulit, saudara. Yang anak-anaknya dirampas, hartanya diambil, istrinya dibunuh, mungkin dia diseksa. Kenapa terjadi begini? Membuktikan kemurnian imanmu. Tidak mungkin kita tidak mengalami pemurnian hari ini, pasti dalam bentuk yang lain yang tidak kalah menyakitkan. Tapi ini hanya untuk orang yang dipilih Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Siapa sih orang yang mau capek? Nggak ada, saudara. Orang itu mau hidup wajar-wajar saja seperti orang lain. Kalau perlu ya bisa memanfaatkan orang ya. Orang tuh mau wajar-wajar saja, saudara. Bahkan orang tuh maunya duniawi. Seperti orang lain hidup, begitulah dia hidup. Nah sekarang ayat yang 8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Nah saudara, saya rindu saudara sampai tingkat ini. Aku jatuh cinta kepada Tuhan, bukan fantasi. Sebab dulu kita juga berkata, ku jatuh cinta padanya, tapi belum cinta yang benar. Nanti cinta itu akan terekspresi dalam tindakan konkret, ketaatan yang tak bersyarat, pengorbanan yang tak bersyarat. Makanya kita itu ya saudara harus berani membongkar kebiasaan-kebiasaan. Seperti orang merasa melayani karena jadi pengerja, orang merasa sudah mengabdi karena jadi pendeta. Yang begini-begini mesti dibongkar, saudara. Terujinya kita sungguh-sungguh melayani, mengabdi kepada Tuhan itu adalah ketika kita menumpahkan darah, titik darah kita yang terakhir, keringat kita yang terakhir, menguras air mata kita. Pak, Bapak terlalu melayang-layang, kita nggak jelas, Pak. Ini mah bener, saudara. Kalau saudara sekarang belum mengalami, sudah akan mengalami nanti. Anda akan mengalami nanti. Ini terutama sahabat-sahabat saya yang ikut saya melayani Tuhan, juga akan mengalami. Kalau tidak, Anda nggak bisa jalan bersama dengan saya. Anda nggak akan mengerti apa artinya mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Coba. Kan kalau ketemu orang-orang yang betul-betul mengekspresikan imannya itu, saudara, mengekspresikan pikiran perasaan Kristus, mengekspresikan imannya dengan ketaatan tak bersyarat itu, saudara. Ini kan walaupun tidak melihat, tapi kamu percaya kepada Tuhan, kamu mengasihi Dia, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Saya sih belum sempurna ya, belum sampai tingkat ini, tapi saya mau maksa sampai ke tingkat ini. Saya mau mengajak saudara, mau saya paksa, ayo kita bareng-bareng deh. Siapapun saudara, mau rusak bagaimanapun hidup saudara kemarin, ayo kita mandang ke depan. Anda bisa. Jangan mental block, Anda bisa. Ayat 8 dibaca ulang. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Terus, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ya, saudaraku, tujuan imanmu itu di sini, yaitu memiliki pikiran dan perasaan Kristus atau sikap atau pendirian. Sikap atau pendirian.
Dan ini akan terkristal dalam tindakan, saudara. Pasti kalau kita mengasihi Tuhan, walau kita tidak melihat, kita percaya walaupun kita tidak pernah melihat mukanya, sikap pendirian kita, saudara. Saya kadang-kadang itu ada komplain di hati tapi tidak ngomong saja. Kenapa nggak dari dulu ya saya tahu gitu. Dulu sih sudah cukup militan loh saya. Sebenarnya sudah di atas rata-rata saya. Tapi ternyata saudara, pemurnian itu panjang. Waduh, pemurnian ternyata panjang. Hari ini pun saya sadar saya pasti akan dimurnikan lebih dahsyat lagi, saudara. Sudah nggak mencintai dunia tapi masih ada kebanggaan, kesombongan, nggak mau tersinggung, pride, harga diri. Itu belum rontok itu. Halo, itu belum rontok. Dunia sudah ndak, oke? Moral seks sudah ndak. Kesombongan, keangkuhan masih. Itu berat itu, saudara. Itu yang namanya keangkuhan hidup. Keinginan daging berkaitan dengan makan minum seks, keinginan mata, materialisme. Terakhir belum apa? Keangkuhan hidup, pride. Bisa nggak kita seperti keset yang diinjek-injek tetap welcome? Nggak mau kita. Ini saudaraku, ya Tuhan, tujuan imanmu itu ini, memiliki pikiran perasaan Kristus, sikap dan pendirian seperti Kristus. Ini harus teruji. Sampai kadang-kadang Anda berpikir Tuhan itu nggak di pihak saudara. Engkau nggak di pihakku Tuhan. Orang yang menjahati aku tidak kau hukum. Hukum dong biar tahu gua bener. Enggak. Ayo loh. Gimana tuh saudara? Aduh Pak, kita mah belum sampai ke situ. Nanti akan sampai kalau serius. Terus dibakar terus sampai dimurnikan. Sampai begini saudara ya. Ini pengalaman orang beda-beda tapi intinya begini. Sampai saudara berkata begini. Memang hanya langit baru bumi baru yang gak ada penderitaan. Itu aja. Iya, hanya langit baru bumi baru saja deh. Gitu. Kalau gak begitu kita enjoy. Kita terhormat, kita terpandang, kita punya nama baik, kita itu mesti dipapras semua di apa pruning ya, dipangkas saudara. Oke, yang lain lulus, keangkuhan hidup belum. Anda masih punya keangkuhan hidup, nggak mau tersinggung, nggak mau dihina, nggak mau direndahkan. Kalau pakai bahasa kasar maaf ya, kamu pandang ini kayak kotoran gitu gak? Memang sampai begitu. Tapi itu bagian dari proses pengujian saudara. Pokoknya sampai Anda lemes. Tahu? Lemes. Aduh lemes deh. Nah di dalam 2 Timotius pasal 4, 6-8 Paulus itu mengucapkan hal ini saudara. 2 Timotius 4 ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Tuh, dia pelihara imannya. Bapak Ibu, Paulus bukan tidak mengalami kesulitan loh. Pasti dia mengalami kesulitan. Dan jangan membayangkan Paulus itu sempurna. Dia pasti tidak sempurna. Di Filipi 3 ayat 9, 10, 11, 12, 13, 14 terutama. Aku belum sempurna, tapi aku berusaha menatap ke depan, berlari. Itu kesaksian hidupnya. 2 Korintus pasal 5, 9, 10. Aku berusaha untuk berkenan. 1 Korintus 9:27, aku menguasai diriku supaya aku yang memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolak. Itu pergumulan. Ada duri dalam daging. Aku minta Tuhan cabut, Tuhan bilang enggak. Itu sekring. Supaya kamu enggak meninggikan diri, betul? Kamu digocoh. Loh Tuhan kok izinkan iblis menggocoh? Iya. Menggocok tadi memukul berulang-ulang atau memukul terus-menerus. Pengertian menggocok itu. Karena penglihatannya begitu hebat, maka aku diberi sekring itu supaya aku jangan menjadi sombong, meninggikan diri. Malah kalau sekarang orang nggak ketemu Tuhan juga aku ketemu Tuhan, saudara.
Tuhan tahu bagaimana membuat halangan-halangan supaya tembok-tembok supaya orang nggak keluar. Tapi itu hanya untuk orang yang dipilih dan betul-betul mau membayar harga sebagai umat pilihan. Iya. Nah, kalau saya katakan diberi tembok penghalang, itu bukan tembok yang enak, itu pasti hal-hal yang menyakitkan. Aku nggak mau begini, aku nggak enak, nggak bisa. Kalau kamu enak, kamu nggak benar. Memang kamu harus dibuat nggak enak. Misalnya begini saudara ya, saya nggak tahu kan hidup saudara masing-masing ya. Anda rendah hati, Anda lemah lembut kelihatannya. Jebret dapat duit 2 triliun, bisa berubah nggak? Sangat bisa. Begitu you parkir nggak dikasih parkir sama satpam, bisa beda. Tapi kalau saudara nggak punya apa-apa naik motor, satpam bilang, sana, ya pak, beda saudara ya. Jadi harus diakui saudaraku ya. Ini contoh sederhana. Jadi kalau saudara dibuat Tuhan dalam kondisi yang tidak enak, tidak nyaman, enggak apa-apa. Tetap setia enggak? Tetap setia enggak saudara? Banyak hal-hal yang besar yang mestinya bisa dilakukan, mestinya saudara lakukan dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Anda sudah merasa pinter, ya sudah. Saya perhatikan dari muda ya. Kalau ketua pemuda lengser diganti oleh yang lain, ketua muda nggak muncul lagi di pemuda. Ketua kaum ibu nih lengser, dia nggak muncul lagi. Kalau perlu dia menghasut ibu-ibu lain untuk dia nggak datang ke kebaktian, supaya dia bilang begini, tuh lihat tuh, zaman saya masih banyak gitu. Itu mah anak-anak kecil yang nggak serius mengenal kebenaran, saudara. Anda perhatikan tuh orang-orang begitu, perhatikan. Kalau saya membayangkan bagaimana orang di ujung maut dari nggak mau mati terus ya udah tidak berdaya lalu nyerah, serem loh itu, serem sekali loh itu. Kalau Anda tidak mempersiapkan diri menghadapi kematian itu mengerikan loh saudara. Nah pelayanan ini tujuannya cuman itu. Yuk kita bersiap-siap menghadap Tuhan. Udah, yang lain tidak perlu. Itu saja saudara. Berkat jasmani, uang, kerja keras. Saya mau tanya, kira-kira saya ngarang nggak ngomong gini? Nuranimu bisa membaca, tulus nggak saya membawa Anda ke surga ini? Baca. Apa karena mau sekedar khotbah lalu Anda datang kasih kolekte? Ya udah nggak zamannya saya saudaraku, nggak zamannya kita mengharapkan duit dari amplop kolekte. Nggak kepikir sama sekali. Makanya ayo kita sungguh-sungguh saudara. Ya ayo sungguh-sungguh gitu. Cari Tuhan sungguh-sungguh saudaraku. Satu aja biarpun saya ya tidak sempurna ya. Mau ngajak saudara ke surga itu serius. Saya juga takut saudara kalau sampai berhadapan dengan Tuhan lalu saya tidak siap, itu juga takut saya. Ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Begini loh Bapak Ibu, kalau kita belum sampai merindukan kedatangan Tuhan, kita itu masih punya selingkuhan. Nah Tuhan berkata, aku mau di mana aku ada, kamu ada. Lalu kita tidak ingin bersama Tuhan, itu kita cinta sapa. Ya tapi itu kan sulit Pak. Ya sulit, tapi kita harus mencapai itu. Harus mencapai itu. Nah inilah perlombaan iman yang diwajibkan. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 2-4 itu dibaca. Sampai begitu beratnya. Lalu berkata, dalam pergumulan kau melawan dosa, kau belum sampai mencurahkan darah. Kenapa saya berkata begitu? Karena beratnya. Coba baca Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, ya, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, ya, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Loh, terus Ingatlah selalu akan Dia. Ingatlah selalu. Jadi kalau Anda mengalami pencobaan lalu berat,
Kalau Anda mengalami pencobaan, Anda berkata berat. Dia sudah mengalami. Ingatlah selalu akan dia. Terus. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Hebat tekanannya, hebat panasnya, derajatnya tinggi. Bengkok nggak dia? Ternyata tidak. Terus dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Terus dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ini berat. Tapi kamu belum sampai mencucurkan darah. Ayo kita berjuang. Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan di sini artinya kesukaran-kesukaran. Memahami kata pencobaan harus benar. Kesukaran-kesukaran. Nah, masalahnya begini loh Bapak Ibu. Orang itu tidak mau sukar, ya. Orang nggak mau mengalami kesulitan. Kalau mengalami kesulitan, cepat-cepat datang kepada Tuhan. Lalu, Tuhan, tolonglah aku. Kita sudah tidak lagi mempersoalkan apa kepentinganku terhadap Tuhan, tapi apa kepentingan Tuhan terhadap aku. Jadi aku nggak punya kepentingan lagi Tuhan, tapi kepentinganmu apa terhadap aku. Jadi ketika Tuhan memberikan pencobaan, Tuhan punya kepentingan karena dia mau membangun keluarga di mana orang-orang yang menjadi anggota keluarganya itu murni. Maka dia punya kepentingan untuk membakar kita, memurnikan kita. Itu kepentingan Tuhan. Ya saudara jangan takut. Terus nanti saudara berpikir, wah kalau begitu mendingan saya mundur aja dah ikut Tuhan, berat ini. Tuhan juga tahu seberapa you punya kemampuan. Pencobaan tidak melampaui kekuatan kamu. Tuhan membawa bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan kan ujian saudara. Selain untuk menguji mereka, mendewasakan supaya ketika sampai tanah Kanaan mereka siap mewarisi tanah Kanaan yang permai. Mau tidak mau kekanak-kanakan kita, mau menang sendirinya, kesombongan, ketidakjujuran, dan semua yang Tuhan tidak kehendaki dalam hidup kita dirontokkan lewat sekolah kehidupan ini atau proses pemuritan ini saudara. Keras kepala tegar tengkuk kita ini saudara. Maka mau tidak mau saudara harus berprinsip Tuhan Yesus itu satu-satunya dunia kita. Di dunia hanya persiapan persemaian untuk dunia akan datang. Ayo saudaraku. Saya ngomong gampang, praktiknya tidak gampang. Tapi kita mesti belajar praktek. Mesti belajar praktek saudara. Jadi saudara akan mengalami banyak hal yang ajaib-ajaib gitu. Tiba-tiba kenapa mertua kok begini? Tiba-tiba kenapa suami kok aneh? Mesti ada. Kenapa kok jadi begini? Itu orang-orang di sekitarmu jadi kadang-kadang menjadi alat Tuhan untuk menguji saudara. Itu hal-hal begini akan terjadi dalam hidup saudara. Kenapa tiba-tiba kok omset saya drop nggak jelas? Semua itu didesain Tuhan saudaraku. Itu belum nanti perlakuan tidak adil orang, fitnah, kebencian orang, usaha orang melukai saudara, bermacam-macam. Kenapa ya Tuhan? Mau diluruhkan, dirontokkan. Memang kadang-kadang kita bilang begini, ya Tuhan biar Engkau cepat datang. Tahu rasa dia. Itu juga kadang-kadang kita punya hati itu bengkok gitu loh saudaraku. Tuhan aku tidak salah, dia nih kurang ajar. Cepatlah datang. Itu berarti kita belum beres saudaraku. Pemurniannya itu belum beres saudara. Tuhan bisa bilang gini, gua nggak cepat-cepat, gua mundur-mundur karena kamu belum beres. Nah saudara kalau sibuk dengan kesenangan dunia, sibuk bagaimana punya koleksi jam tangan, koleksi berlian, mau mikirin rumah gede, ya itu saudara sih udah nggak bisa dengar khotbah saya ini. Ini mah untuk orang yang udah nggak mikir berlian, jam, udah nggak mikir. Khotbah ini hanya untuk orang yang sudah nggak mikir begitu saudara. Emangnya Pak Eros nggak butuh lagi? Ya saya butuh, mana butuh. Aku juga pengen punya rumah besar, punya ada kolam renangnya, ada jembatannya, ada gazebo-nya. Tapi ditunda, ya kan? Di langit baru, bumi baru. Bukan nggak pengen juga.
ada berliannya, mau berliannya dipakai untuk kerikil di depan rumah. Ya kan? Pintu aja hiasannya pakai emas, ya kan? Keran airnya saja pakai platinum, saudaraku, ya kan? Ya oke lah. Yang penting kita bersama Tuhan nanti, amin. Tapi sekarang ini ya kita mesti berjuang, saudara. Amin. Ini makin hari saya ngomong begini itu ya, makin sedikit orang yang ikut. Ya, mungkin makin sedikit. Ya, mudah-mudahan sih ada banyak orang yang digerakkan dengan orang yang baik. Di mata dunia miring, tapi kita lurus di mata Tuhan. Amin, saudara. Dan saudara, saya kasih tahu ya, banyak pendeta-pendeta di daerah nggak ngerti yang begini. Kasihan. Ayo belajar kebenaran. Coba masih ada yang nanya begini, saudara, sama saya di seminar pendeta-pendeta, Pak, kalau kita nggak diberkati, kita khotbah, kalau orang berkata begini, lu aja nggak diberkati, bagaimana kita? You nggak diberkati kok ngomong, itu bener loh. Saya jawab, makanya orang harus mengerti bahwa nilai hidup manusia bukan di kekayaan. Gereja ini sudah banyak sesat. Saya tunjuk, kamu tahu nggak? Biku itu, dia nggak kaya, cuman punya baju selembar. Orang kaya cium tangannya loh. Dia begitu menghormati, karena filosofinya jelas. Nah sekarang orang Kristen sudah malah ngawur. Materi itu jadi nilai. Biku nggak punya kekayaan dihormati loh, karena dianggap punya nilai biku ini. Nah sekarang gereja kok malah beda. Coba. Ya saya tahu, saya bilang kamu ya hari ini yang punya dosa, kau bertobat. Oh saya ngomongnya keras sekali, keras. Karena waktu saya nggak banyak. Bisa lo nanyanya begitu coba. Bagaimana kita bisa berkhotbah kalau kita nggak diberkati, Pak? Berkat itu apa? Wah coba bayangkan, itu betul. Tanya aja, saudara begitu nggak? Hei aduh, jangan memberi nilai. Jadi akhirnya aku sedih, aku pulang dengan sedih. Ya Tuhan, ada kesalahan juga yang saya lakukan. Aku sering punya pride. Sekarang aku mau belajar bertobat ya. Orang mau nilai saya miskin apa terserah. Itu kesombongan. Banyak hal yang kita mesti benahi dalam diri kita, saudara. Kan saya tanya, Tuhan mestinya ya, aku tidak perlu ngalamin banyak hal. Cukup engkau bicara. Tapi ternyata lewat banyak kejadian baru aku sadar. Nah tapi untung kita sadar loh. Kalau nggak sadar gimana, saudara? Untung kita sadar loh, ini salah loh saya. Nah saudaraku sekalian, jadi pengujian itu luar biasa. Ya, banyak hal-hal yang kita pikir kita sudah benar, padahal kita belum benar, saudara. Sampai di ayat berapa? 1 tadi, terus ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya ini kan konteksnya orang Kristen yang susah bener hidupnya waktu itu. Terus. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini pasti bukan jasmani, itu iman. Ini mental, karakter, moral Allah. Kita belum utuh, belum sempurna. Aduh saudara, mungkin saya khotbah ini kan dengan hati yang agak nggak mantap, artinya gini, aduh orang nggak suka kali ya, ini apaan sih gitu. Tapi karena saya mengalami, saya bisa mengatakan, dan bukan karena pengalaman saya, karena Alkitab berkata begitu dan saya mengalami. Saya yakin Anda yang sungguh-sungguh mengalami, dicuci sama Tuhan, cemplungin lagi, kasih air panas, cemuin lagi, dikucek betul. Kayak ayam dicabutin bulunya, dimasukin lagi, keluar botak, kurang panas, melonyoh. Jadi sahabat-sahabat saya, rekan-rekan para pembicara-pembicara ya, saudara-saudara ikuti yuk hidup saya, yuk kita kumpul terus ya, sering-sering kita bersekutu ya. Saya mau membagikan hidup saya, yuk kita belajar. Amin.